kasih pemirsa, Anda kembali di Dua Sisi. Kemudian setelah kasus ini kembali mencuat, beredar di media massa atau lebih tepatnya di media sosial foto seorang pemuda yang diduga merupakan Peggy yang sesungguhnya DPO ataupun dicari oleh polisi. Mungkin kita bisa lihat dulu terlebih dahulu teman-teman fotonya. Nah, ini fotonya, ini Egy atau bukan ini Egy? Silakan pakai mikrofonnya Egy. Iya betul, itu saya. Itu kamu, itu kapan? Itu sekitar 2018. 2018. Nah, kalau yang pakai motor merah Kalau ini? yang ini sekitar 2020 atau 2021 mungkin. Nah, kalau yang ini? Kalau ini 2017. 2017. Iya. Ini kayaknya pakai jaket XTC, kamu Iya. anak XTC juga? Oh bukan. Jadi? Itu dapat pinjam tuh dari yang sebelah. Oh, dapat minjem dari Iya. sebelah biar keren, biar gaya-gayaan aja waktu itu gitu. Iya. Cuma mau foto doang, terus dia bilang juga jangan diupload, bantuan saya malah diupload. Oh, nanti dimarahin karena minjem jaket gitu ya. Iya, mungkin. Nah, kalau ini kamu nggak? Itu saya. Tahun berapa? 2017 mungkin. Itu perempuan Mungkin. dengan siapa? Itu yang katanya nih ya, saya mau konfirmasi aja, bener nggak yang di belakang itu Vina almarhum? Bukan, itu nama biasa dipanggilnya Empit, orang Cirebon Girang itu. Itu namanya Pit, bukan? Empit, Empit, Iya. namanya Empit, bukan Vina ya? bukan. Oke. Itu karena beredar di medsos ya, terus yang itu kupingnya bener itu ya, yang ditindik itu ya? Iya benar. Haha. Kamu gimana ceritanya sampai akhirnya orang menduga-duga kamu itu adalah Peggy yang sebetulnya merupakan DPO? Ya saya pun nggak nyangka. Dari dulu saya di Cirebon terus, nggak pernah kemana-mana, main ya selalu di dekat-dekat rumah, aktivitas dengan normal. Kenapa setelah film tayang kok saya jadi korban fitnahan, jadi korban cocok logi kayak gini, saya juga nggak nyangka. Iya. Nah, kamu waktu kejadian itu, rumah kamu kan deket ya kalau nggak Dekat. salah sama lokasi kejadian di dekat jembatan itu ya? Iya, dekat. Jaraknya berapa jauh? Sekitar mungkin 100 meter, 150 meter mungkin. Oh, 100 meter, 150 meter dari lokasi kejadian. Iya. Nah, waktu malam kejadian itu, kamu tahu nggak ada peristiwa yang tragis itu? Nggak tahu. Taunya itu kita lagi nongkrong, taunya cuma ada kecelakaan gitu. Nongkrongnya di mana waktu itu? Nongkrong ya dekat rumah juga. Dekat rumah. Iya. Jaraknya berapa jauh dari lokasi itu? Kalau dari lokasi ya sekitar 100 meter juga. 100 meter dekat juga. Rumah, ya. Waktu peristiwa kejadian itu, kamu berarti lagi nongkrong di dekat rumah? Dekat rumah, ya. Oke. Nah, kalau dekat rumah, kamu ada dengar nggak mungkin ada ribut-ribut atau ada apa waktu peristiwa kejadian itu? Karena kan jaraknya 100 meter tuh. Mungkin kalau ada orang teriak, ada suara bunyi motor kencang, pasti kedengeran. Kamu dengar Oh nggak? enggak sama sekali. Nggak dengar Nggak sama dengar sekali. sama sekali. Nah, pada saat itu kamu sama siapa teman-teman nongkrongnya yang di dekat rumah? Kalau temen nongkrong nggak inget deh. Oh. Iya, yang pasti lagi nongkrong tapi inget. Karena di situ ada momen. Jam berapa waktu itu kamu tahu ada peristiwa? Sekitar dini hari, ya mungkin dini hari lah. Oh, dini hari. Iya, Berarti sekitar dini jam hari 1. masih di luar rumah. Tahun itu 2016 aktivitas kamu sebagai apa? Ngapain? 2016 ya kuli bangunan, terus juga kadang ngamen-ngamen. Kalau ngamen ya iseng-iseng doang sih, bukan buat mata Oke, pencarian. oke. Tapi kenal nggak sama Vina sama Eki? Sama sekali nggak ada yang kenal. Oke, kalau dari 8 terpidana yang sekarang udah namanya disebut-sebut termasuk dengan Liga Akbar yang kemudian menarik keterangan BAP-nya itu, kamu kenal nggak salah satu di antara mereka? Nggak ada yang kenal satu pun. Sudirman kenal? Nggak ada. Kalau satupun. sama Ucil kenal? Sama sekali. Liga nggak kenal? Nggak ada satupun. Nggak ada yang kenal sama Nggak ada yang sekali? kenal satupun. Nah, terus kamu pada saat peristiwa kejadian kan kamu katanya lagi berada nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrongnya di depan rumah atau nongkrong-nongkrongnya berjarak dari rumah? Di rumah teman. Di rumah teman, jaraknya 100 meter dari lokasi kejadian. Sekitar ya. Nah, tapi kamu gabung sama mungkin kelompok motor tertentu nggak? Tidak ada satupun. Nggak pernah gabung, maksudnya nggak pernah gabung di Nggak klub motor tertentu? Nggak pernah. Nah, sekarang setelah kamu katanya diduga-duga kamu adalah Peggy yang dicari, Peggy yang DPO gitu. Kamu ada mungkin nama alias nggak sebelum-sebelumnya? Alias Bujil. Nama kamu kan Hegi. Iya. Nama kamu kan Hegi nih, Hegi Rian Prayoga. Iya. Ada nama alias nggak? Alias Bujil atau Apung. Bujil atau Apung? Apung. Bukan Perong ya? Bukan. Oke. Nah, setelah peristiwa ini kembali muncul, kamu dan kemudian foto kamu berseliweran di media sosial, kamu diduga-duga nih sebagai orang yang dicari. Kamu pernah dipanggil pihak berwajib nggak atau didatengin pihak berwajib? Didatangin itu tanggal 13 Mei hari Senin
didatangi Polda Bandung ke rumah. Didatengin Polda. atau dipanggil? Didatangi. Didatengin. Iya. Berapa orang yang datang waktu itu? Kalau berapa orang nggak tahu, paling taunya ada 2 mobil dan 2 1 mobil. motor. Kamu ditanya-tanyain waktu itu, Hegi? Iya, ditanya. Ditanyainnya apa aja? Kenapa bisa viral? Terus kenal nggak sama korban, sama pelaku? Terus sama nanya identitas, ya cuma seperti itu. Oke. Berapa lama sih waktu itu didatenginnya? Kalau ngobrol sama saya paling cuma 15 menit. Selebihnya? Enggak, udah langsung. Oh, jadi kamu cuma didatengin polisi, ada 2 mobil, Iya. tanggal 13 Mei lalu. Iya. Dan kamu ditanyain kenapa kamu bisa viral, kamu kenal enggak sama Vina sama Eki. Jawaban kamu sama dengan yang tadi Sama. disampaikan atau kamu ada jawaban yang lain? Tidak sama seperti itu. Tapi kalau dengar-dengar nama Vina dan Eki, pernah dengar enggak? Enggak. 8 tahun yang lalu. Karena kan mungkin usia hampir-hampir sama nih gitu kan. Mungkin pernah dengar nggak? Oh, ada cewek namanya Vina mungkin. Enggak sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kalau nama si Eki juga nggak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali. Nah, kalau aktivitas kamu sehari-hari apa? Kalau boleh tahu. Aktivitas bekerja ya buruh bangunan. Ya, paling ya main sama teman-teman dekat rumah gitu doang sudah. Oke. Nah, kan kamu katanya nggak masuk klub motor manapun nih. Iya. Tadi kan kita lihat ada foto kamu yang kalau nggak salah pakai motor warna merah ya. Kayaknya gagah banget tuh ya motornya dengan warna merah. Kece banget lah kalau anak sekarang bilang, nah ini kayak kamu pose kayak gini. Ini motor siapa sih, Gi? Motor teman itu. Semuanya motor teman. Iya, Jadi motor apapun yang teman. kamu posting di sosial media itu minjem semua, motor Minjem, punya teman semua. iya. Tapi kamu ngerasa kamu jadi apes gara-gara itu? Ya bisa Atau gimana? jadi. Ya bisa jadilah apes. Oke. Tapi kalau menurut kamu siapa sih yang nyebarin kamu? Ini kan kita nggak mau menduga-duga siapa pelakunya, siapa Peggy yang sebenarnya, siapa Perong yang sebenarnya. Tapi kalau menurut kamu siapa sih yang nyebarin kamu itu adalah Peggy yang DPO? Kalau yang nyebarin nggak tahu, kalau yang awal nyebarin nggak tahu. Oke. Nah, sekarang ini kita akan melihat ini pemirsa beberapa informasi ataupun keterangan mengenai DPO yang dimunculkan polisi. Berikut ini. Ini pemirsa yang muncul pertama kali beberapa hari setelah peristiwa Vina dan Eki ini kembali mencuat. Peggy alias Perong, usianya sekitar 22 tahun sampai 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Kemudian ciri-cirinya tinggi badan sekitar 160, rambutnya agak keriting dan kulitnya hitam. Ada 2 DPO pada saat itu pemirsa, namun salah satu yang dituliskan oleh pihak berwajib yang katanya saat ini ataupun kita ketahui saat ini sudah ditangkap Peggy, walaupun ini kemudian menjadi kontroversi apakah betul ini Peggy yang dimaksud ataukah mungkin Peggy yang lain. Kalau kita lihat nih ada 3 poin di situ ya. Tingginya 160. Tinggi kamu berapa? 166. 6 cm lebih tinggi. Pakai mic-nya boleh? Oh iya, sorry. Tinggi kamu berapa? 166 cm. 166 cm. Ya. Rambut kamu keriting. Keriting. Kayaknya keriting juga ya? Keriting. Iya, Rambut keriting. keriting. Terus Ya, banyak kulitnya rambut keriting. kulitnya hitam. Kayaknya enggak hitam-hitam terlalu banget lah. ya. Kamu kan tinggalnya juga di Desa Pongpongan ya? Desa Kepongpongan. Nah, kamu merasa tersudutkan enggak dengan statement-statement dari orang-orang seperti itu? Apa sih yang kamu dapatkan? Ya, sangat tersudutkan dan juga mengganggu aktivitas. Terus banyak ancaman-ancaman juga dari netizen, entah itu lewat DM atau WhatsApp pribadi. Di adik juga ada yang ngancem, katanya mau dibunuh, mau diperkosa juga, adik juga. Itu ancaman ke adik kamu juga? Ke adik saya juga. Nah, kemudian ini juga ada ayah dari Hegi ya, Pak? Ya. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir mendampingi Egy saat ini.